Ini tadi kan kamu sudah bercerita tentang masalah yang kamu alami, tentang rasa takut dan rasa gugup kamu ketika berbicara di depan orang lain. Nah, oke. Di sini saya akan kasih tahu kamu bahwa hal ini itu umum dialami oleh orang banyak. Dan saya juga di sini mengapresiasi kamu tentang cara kamu dan niat kamu untuk mau memperbaiki diri. Oke. Jadi di sini sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan sedikit tentang apa saja yang kamu alami tadi. Nah, oke, yang pertama itu di sini rasa gugup kamu itu atau rasa takut kamu itu biasa disebut sebagai glosofobia. Biasanya ini itu disebabkan oleh pengalaman negatif yang kamu alami, seperti rasa khawatir dinilai oleh orang lain, atau juga bisa dibilang karena adanya kurang latihan. Nah, tapi kabar baiknya ini tuh bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat dan juga dengan proses-proses latihan. Gitu ya Pak. Jadi menurut Bapak itu saya ini aneh nggak Pak? Ya, tidak sama sekali lah. Kamu itu bukan satu-satunya. Banyak kok orang-orang sukses di luar sana itu yang dulunya memang tidak punya keberanian, bahkan gugup ketika berbicara. Nah, perbedaannya itu mereka mau untuk berusaha dan tidak menyerah, dan saya percaya juga bahwa kamu juga itu bisa untuk melakukan itu, untuk melewati masalah-masalah yang kamu hadapi itu. Tapi Pak, menurut Bapak nih ya, bagaimana nih Pak caranya saya supaya menghilangkan rasa takut saya itu yang terus menerus itu ada Pak. Kadang Pak, saya itu baru disuruh untuk berbicara saja di depan orang, makanya hanya satu orang Pak, itu saya langsung keringat dingin Pak. Itu gimana Pak? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali nih, Yan. Rasa takut itu memang tidak bisa dihilangkan dalam semalam, tapi bisa kamu kendalikan dengan beberapa langkah sederhana yang mungkin akan saya sebutkan satu persatu. Seperti yang pertama itu, kamu harus bisa nih terima dulu rasa takutmu itu. Jangan lawan dengan marah ataupun dengan rasa malu. Katakan pada dirimu sendiri bahwa saya gugup, tapi saya berani. Saya berani untuk berbicara, saya berani untuk belajar, saya mau untuk belajar. Nah, itu tanda bahwa kamu itu berani. Kemudian mulailah dengan melakukan hal-hal kecil, seperti berlatih berbicara di depan cermin dan katakan kalimat dengan kalimat-kalimat yang pendek saja, seperti memperkenalkan diri contohnya. Kemudian yang ketiga itu, persiapkan diri sebelum kamu berbicara. Nah, di sini kamu bisa tulis poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan. Nah, saat kamu tahu apa yang akan kamu sampaikan, rasa cemas yang kamu alami itu pasti akan berkurang. Selanjutnya itu, di sini kamu bisa mengubah fokus kamu. Jangan pikirkan tentang penilaian orang lain. Kemudian fokuskan tentang isi dari pesan yang kamu akan sampaikan. Ketika kamu sudah bisa menyampaikan itu, orang-orang itu pasti akan lebih tertarik mendengar apa yang akan kamu sampaikan, bukan tentang seberapa sempurna ketika kamu menyampaikan itu. Nah, kamu tahu kan, bahwa orang yang berani berbicara itu bukan karena dia tidak takut, tapi orang-orang itu lebih berani untuk melangkah walaupun dia takut. Dan itu yang sedang kamu lakukan sekarang. Iya Pak, iya Pak. Saya dengan itu Pak, saya ingin mencoba secara pelan-pelan Pak untuk merubah rasa takut saya itu Pak. Oke, biar kamu bisa bayangkan, di sini kita coba lakukan simulasi kecil-kecilan ya. Misalnya nih,
kamu ingin memperkenalkan diri di depan teman-teman kamu di kelas. Saya kasih contoh sederhananya itu seperti, halo, saya Angga. Saya senang bisa berbagi sedikit cerita tentang hari ini. Dan saya di sini akan cerita tentang hobi saya, yaitu membaca. Mungkin itu kayak bisa kamu lakukan nanti. Kemudian kalimat sesederhana itu sudah cukup sebenarnya untuk bantu kamu. Yang penting suara kamu itu jelas, tubuhmu bisa tegak, dan matamu berani untuk menatap ke depan dan tidak perlu dengan teks-teks yang panjang. Oh gitu ya Pak. Pak, tapi bagaimana nih Pak kalau saya merasa grogi begitu Pak? Bagaimana kalau saya grogi Pak? Oke, kalau soal grogi itu itu wajar. Kamu tinggal tarik nafas. Oke, biar kamu bisa bayangkan ulang. Oke, biar kamu bisa bayangkan, coba kita lakukan simulasi kecil. Terlalu cepat. Oke, Oke, 1, 2, 3. Oke, biar kamu mungkin bisa membayangkan prosesnya bagaimana. Kita coba lakukan simulasi kecil-kecilan. Misalnya nih, kamu ingin memperkenalkan diri di depan teman-teman kelas kamu. Saya kasih contoh, misalnya yang sederhana itu seperti, perkenalkan, nama saya Angga. Di sini saya senang bisa berbagi tentang diri saya, dan di sini saya akan cerita tentang hobi saya, yaitu membaca. Nah, hal sesederhana itu sudah cukup sebenarnya buat kamu, yang mana hal ini yang penting itu suara kamu bisa jelas, kemudian tubuhmu itu tegak, dan kamu bisa menatap mata teman-teman kamu. Tidak perlu juga tidak perlu juga kamu membuat perkenalan yang begitu panjang. Oh iya gitu ya Pak. Tapi Pak, karena rasa ketakutan saya tuh Pak, bagaimana nih Pak kalau saya merasa grogi begitu Pak di depan banyak orang? Oke, kalau grogi itu wajar. Di sini kamu bisa melakukan tarik nafas yang panjang selama 3 kali. Kemudian rasakan udara yang masuk dan keluar, lalu ucapkan kalimatmu secara perlahan. Nah, tidak apa-apa salah, karena itu juga bagian dari proses belajar. Pak, sebelumnya Bapak pernah tidak merasakan hal yang sama yang seperti saya rasakan sekarang begitu Pak? Ya tentu pernah lah. Nah, dulu itu waktu saya kuliah, saya itu paling takut sekali sama yang namanya presentasi, apalagi ketika saya disuruh untuk presentasi di depan. Nah, suara saya itu bisa sampai bergetar, bahkan tangan saya itu bisa sampai keringat dingin beginian. Nah, tapi itu juga sesuatu yang wajar. Nah, satu-satunya cara untuk bisa kita atasinya itu adalah dengan kita terus mencoba lagi dan lagi. Nah, waktu itu saya memulainya itu dengan percakapan atau berbicara dengan teman-teman dekat saya. Kemudian setelah itu saya masuk ke tahap yang lebih tinggi, yaitu berbicara melalui kelompok-kelompok kecil. Dan yang terakhir itu saya bisa, setelah saya bisa lakukan itu, saya kemudian berbicara dengan teman-teman kelas saya sampai saya tidak merasakan lagi yang namanya gemetar atau takut. Berarti Pak, menurut Bapak nih, apakah saya masih bisa berubah ya Pak? Masih bisa merubah rasa ketakutan saya itu Pak? Ya tentu bisa, dan kamu harus percaya bahwa kemampuan itu bukan sebuah bakat, tapi sebuah keterampilan, yang dimana ini keterampilan itu bisa diasah dan bisa juga dilatih. Oke, nah jadi kan di sini kan tadi kamu sudah cerita nih tentang apa saja masalah-masalah yang kamu hadapi dan kamu alami, tentang masalah kamu terkait dengan ketakutan kamu, kecemasan kamu dalam berbicara di depan orang lain. Oke, jadi kan tadi kamu di sini sudah
menceritakan nih tentang masalah-masalah yang kamu hadapi, terus tentang apa yang kamu alami selama ini terkait dengan terkait dengan komunikasi kamu kan, terkait dengan cara kamu berbicara di depan orang lain yang terganggu. Nah, di sini setelah saya mempelajari tentang masalah-masalah yang kamu alami ini, dalam hal ini ketakutan dan kecemasan kamu ketika berbicara di depan orang lain, saya bisa nih menerapkan terapi desensitisasi untuk meredakan atau menghilangkan masalah-masalah yang kamu hadapi ini. Nah, di sini intinya itu kita akan belajar untuk menghadapi hal-hal yang buat kamu takut dalam hal-hal yang buat kamu takut dalam berbicara di depan orang lain, tapi kita akan mulainya ini dari hal-hal yang ringan dulu sambil buat kamu menenangkan diri. Nah, jadi setelah kamu bisa melewati itu, nanti kamu akan perlahan-lahan rasa takut dari kamu itu akan perlahan-lahan hilang. Oh, begitu ya Pak. Jadi nanti saya tidak disuruh untuk presentasi langsung di depan banyak orang ya Pak? Nah, betul sekali. Jadi nanti itu kita akan mulainya dari hal-hal yang kecil dulu. Oke. Nah, jadi mungkin kita bisa coba dulu bikin urutannya. Oke. Di sini coba kamu pikir hal-hal yang buat kamu takut itu dari cara kamu berbicara, takut dalam hal berkomunikasi itu. Coba kamu pikirkan mulai dari hal-hal yang paling ringan dulu sampai hal-hal yang buat kamu sangat sulit begitu, atau hal-hal yang paling berat buat kamu dari situasi itu ya. Nah, situasi apa saja yang bikin kamu merasa gugup? Berarti Pak, saya akan mencoba dari situasi yang membuat saya itu nyaman ketika berbicara dulu ya Pak. Mungkin kalau saya pikir Pak, salah satunya itu berbicara di depan cermin Pak. Mungkin dengan berbicara di depan cermin itu merupakan hal yang paling ringan dari saya Pak, yang bisa saya lakukan. Kemudian Pak, mungkin saya bisa langsung bicara di depan Bapak dulu mungkin. Habis itu apa ya Pak, saya mungkin bisa bicara di depan teman-teman saya yang mungkin 1-2 orang mungkin masih bisa lah Pak. Kemudian di kelas Pak, mungkin kalau saya berbicara di kelas Pak mungkin masih agak takut-takut ya Pak, tapi mungkin saya akan mencobanya. Dan mungkin Pak, yang paling berat untuk saya berbicara itu Pak, tentunya ya Pak, di depan banyak orang Pak, itu merupakan hal yang paling berat yang akan saya lakukan mungkin Pak. Oke, bagus sekali. Nah, di sini rasanya kita akan mulai dari yang paling ringan dulu ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, coba kita rilekskan dulu badan-badan kita buat kamu ini, tenangkan dulu pikiran kamu, buat diri kamu nyaman dulu, rileks, jangan tegang. Nah, oke, sudah gimana? Lumayan tenang mungkin Pak. Oke, setelah itu coba kamu tarik nafas yang dalam, tahan sebentar, kemudian keluarkan secara pelan-pelan. Oke, lagi tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas lagi yang dalam, tahan, lalu hembuskan perlahan. Oke, gimana yang kamu rasakan ini? Saya sudah mulai sedikit tenang Pak, sudah bisa. Oke, bagus. Nah, ingat, kapanpun kamu merasa gugup, kamu harus coba untuk menenangkan diri kamu dengan cara kayak seperti tadi. Ya, Pak, ya. Merilekskan tubuh kamu, menenangkan diri kamu dulu, buat diri kamu nyaman. Kemudian kamu coba untuk tarik nafas, tahan perlahan, kemudian hembuskan. Lakukan itu sebanyak 3 kali. Nah,
sekarang coba kamu bayangin kamu lagi berdiri nih di depan cermin. Terus kamu ngomong satu kalimat, misalnya, halo, nama saya Aan, dan coba kamu ucapin itu di depan saya. Seperti kamu sedang berbicara di depan cermin. Oh iya, iya Pak. Oke, mungkin saya langsung coba saja nih Pak. Bismillah. Oke, sekarang coba bayangin kamu lagi berdiri di depan kaca, kemudian kamu coba ngomong satu kalimat saja. Misalnya nih, halo, nama saya Aan, dan coba kamu ucapin itu di depan saya seperti kamu sedang berbicara di depan cermin. Oke Pak, mungkin saya langsung coba ya Pak. Halo, nama saya Aan. Oke. Gitu ya Pak? Ya, bagus banget, bagus banget. Oke. Gimana rasanya? Rasanya sih Pak, saya deg-degan sih Pak, tapi insya Allah saya bisa Pak. Saya deg-degan tapi saya bisa. Oke, hebat, hebat. Nah, itu sudah langkah pertama yang bagus untuk kamu jalani. Nah, oke, tiap kali kamu bisa ngelakuin itu tanpa gugup, tanpa panik, otak kamu itu akan secara spontan bakal merespon itu dengan rasa percaya bahwa situasi itu akan aman buat kamu. Oke. Nah, sekarang coba kita tambah sedikit lagi kalimatnya ya. Mungkin kita coba lagi satu kalimat. Misalnya nih, halo, nama saya Aan dan saya suka belajar hal yang baru. Itu saya langsung bicara ya Pak. Iya, Pak. Kita lepas dulu ya Pak. Halo, nama saya Aan dan saya suka belajar hal yang baru. Gimana Pak? Oke. Untuk suaranya itu sudah mulai lebih jelas ya. Gimana sekarang rasanya? Masih tegang? Rasanya masih tegang sih Pak, tapi tidak separah yang tadi lagi. Tapi ternyata saya bisa juga ya Pak. Ya, itu kan bisa. Nah, nanti kalau kamu sudah makin nyaman, terus bisa merasa diri kamu itu lega begitu, kita bisa lanjut ke langkah yang berikutnya. Nah, itu kan bisa toh. Nah, nanti kalau kamu sudah rasa semakin nyaman dan lega ketika berbicara di depan cermin itu, mungkin kita bisa lanjut ke langkah atau sesi selanjutnya, yaitu mungkin kita bisa di sesi selanjutnya itu kita bisa ngomong di depan dua teman kamu misalnya. Bukan itu. Berarti saya akan disuruh minum ini, transfer, rasanya lebih ringan. Sampai ke oke lanjut. Next. Nah, oke Aan, kamu sudah luar biasa hari ini. Kamu sudah berani, sudah jujur, sudah terbuka dan mau untuk belajar. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu ini punya komitmen untuk mau memperbaiki diri kamu dan mau berubah. Aan, di sini kamu sudah luar biasa banget nih. Kamu sudah berani, sudah mau jujur, sudah mau terbuka dan mau untuk belajar. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu punya komitmen untuk mau berubah. Dan di sini kamu harus ingat bahwa rasa takut itu tidak akan bertambah selamanya, tidak akan bertahan juga selamanya. Kalau kamu bisa terus mencoba dan terus melangkah untuk menghadapi masalah-masalah itu. Terima kasih Pak. Setelah mengikuti sesi ini Pak, mempraktekkan dari Pak rasa yang ada di dalam diri saya, yang ketakutan saya Pak, lebih ringan Pak saya rasa. Nah, oke. Memang setiap kali itu kamu berhasil berbicara dimanapun itu dengan cara kamu mencobanya, sekecil apapun itu, kamu harus bisa untuk memberi penghargaan kepada diri kamu. Nah, mungkin kamu bisa dengan mengatakan bahwa saya sudah berani hari ini. Kenapa? Karena itu penting untuk menumbuhkan keberanian dan rasa kepercayaan diri yang kamu
sedang bangun. Oke, Aan, mungkin sekarang kita bisa menulis nih tujuan dalam sesi konseling ini, tentang apa saja yang akan kamu kerjakan selanjutnya dengan untuk memperbaiki masalah-masalah yang kamu alami ini. Kita akan bangun di situ, kita akan tulis di sini apa saja yang harus kita tuju, apa saja yang harus kita lakukan ke depannya untuk kita bisa melihat nanti pada sesi selanjutnya perkembangan yang kamu alami. Oke, bisa ditulis sini. Kantor. Oke, lanjut. Nulis toh. Ini menulisnya kita kasih lama-lama. Nanti langsung masukin toh. Kasih lama-lama saja. Kayaknya bisa nih Pak. Iya. Ini coba kalau kamu tulis di sini kayak melatih diri untuk berbicara gitu. Oke. Kenapa dia? Kalau Oh iya. oke. Nulis refleksi Pak. Mungkin di situ bisa kamu masukin itu yang tadi saya sampaikan tentang menggunakan teknik napas panjang Napas, itu. tarik napas itu ya Pak? Iya. Oh iya. Oke. Oke. Kemudian coba kita lihat lagi ya. Coba di sini kamu tulis meningkatkan kesadaran diri bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Meningkatkan kesadaran baik. Oke, gimana?
Oke. Hmm. Ya, ya. Bisa ya Pak. Oke, oke. Oke, bagus sekali An. Semua langkah kamu ini realistis dan saya rasa bisa dilakukan dengan baik. Nah, Eh, iya Pak. Mungkin saya akan mulai dari berbicara di depan cermin dulu ya Pak. Mungkin itu ya Pak, salah satu caranya ya Pak. ya, itu langkah yang sangat baik An. Jadi nanti kalau kamu sudah nyaman, saya harap kamu bisa semakin membaik, semakin terus-terus membaik lagi ke depannya. Dan kita bisa mungkin nanti akan lanjut ke sesi-sesi atau tahap-tahap yang berikutnya untuk membuat diri kamu ini bisa lebih baik dalam berbicara nanti di depan orang lain. Nah, oke, baik. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas nih tentang penyebab kamu gugup saat berbicara, cara kamu mengatasinya, serta membuat langkah-langkah kecil untuk melatih keberanian dan kepercayaan diri kamu. Di sini saya melihat ada kemajuan dari cara kamu menatap dan menjawab pertanyaan hari ini, dan itu tanda bahwa kamu sudah mulai lebih percaya diri. Iya Pak. Pak, saya juga itu merasa lebih tenang sekarang Pak. Dulu itu saya bahkan untuk berbicara sebanyak ini Pak, itu tidak pernah sama sekali Pak, karena saya takut Pak untuk bicara sebanyak ini begitu. Nah, itu bukti nyata bahwa kamu ini sedang tumbuh untuk memperbaiki diri kamu. Nah, dan di sini kamu tidak perlu takut untuk gagal, karena saya percaya dan kamu juga harus percaya bahwa setiap kegagalan itu bagian dari keberhasilan yang tertunda. Oke, karena tadi saya sudah melihat juga tentang apa saja yang kamu buat. Di sini kita harus menyepakati dulu nih tentang kontrak tadi yang kamu tulis terkait dengan tujuan-tujuan kamu ini. Nah, oke, yang pertama ini terkait dengan latihan berbicara di depan cermin minimal 10 menit setiap hari. Oke. Yang kedua, menyampaikan pendapat singkat di kelompok kecil minimal sekali seminggu. Kemudian, menulis jurnal refleksi 3 kali seminggu setelah latihan. Dan kemudian ini yang keempat yaitu menggunakan teknik napas tenang dengan pernapasan secara 3 kali dan hembusan perlahan. Di sini kamu lakukan ini setelah setiap kali kamu merasa sedang gugup. Oke. Yang kelima ini menceritakan perkembangan dan perasaan di sesi konseling berikutnya. Nah, program ini juga akan kita jalankan selama 2 minggu pertemuan, selama 2 minggu. Kemudian kita akan lakukan evaluasi pada pertemuan berikutnya untuk melihat kemajuan dan hambatan apa saja yang kamu hadapi. Bagaimana Aan? Apakah kamu merasa kontrak ini bisa kamu jalankan dengan baik? Saya rasa bisa Pak. Saya mau mencobanya dengan sungguh-sungguh untuk mengubah rasa takut saya berbicara di depan banyak orang itu Pak. Oke, baik. Oke, saya percaya di sini bahwa kamu itu bisa, dan setiap langkah
kecil yang kamu berikan itu pasti akan berharga. Nah, yang penting itu kamu tidak pernah berhenti untuk berusaha dalam memperbaiki diri kamu, terutama dalam memperbaiki keberanian dan rasa kepercayaan